Sound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersama-sama melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang kedua, yakni tentang ihwal ibadah haji dan umroh. Ihwal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berbagai hal, ya, tentang peristiwa atau kejadian. Jadi ketika dikaitkan dengan ibadah haji dan umroh berarti berbagai hal, ya, yang berkaitan tentang ibadah haji dan umroh. Pada pelajaran kali ini, ya, tujuannya adalah yang pertama menjelaskan ketentuan ibadah haji, yang kedua menjelaskan ketentuan ibadah umroh, yang ketiga menyebutkan perbedaan haji dan umroh. Jadi insya Allah setelah mengikuti pembelajaran di pelajaran kedua ini, anak-anak bisa menjelaskan, ya, dari ketiga hal yang tadi, tentang ibadah haji, tentang ibadah umroh, dan perbedaan di antara keduanya. Ibadah haji dan umroh, bagaimana di pelajaran yang pertama kemarin sudah disebutkan bahwa merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Akan tetapi, ya, di antara haji dan umroh ini ada perbedaan, ya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Poin A atau yang pertama, ihwal ibadah haji, ya, berbagai hal tentang ibadah haji. 1. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, dikerjakan hanya di tanah suci Mekah pada bulan Dzulhijjah serta dengan cara tertentu. Yang ketiga, wajib dikerjakan satu kali seumur hidup oleh setiap muslim yang merdeka, berakal, balik, dan mampu. Yang keempat, apabila dikerjakan lebih dari satu kali, maka ibadah haji yang kedua dan seterusnya bukan lagi wajib melainkan sunnah. Suatu ketika sahabat Aqra bin Habis radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib dikerjakan setiap tahun ataukah cukup satu kali dalam seumur hidup?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Bal marratan wahidah, faman zada fahuwa tatawwu." Haji itu wajib satu kali saja. Adapun yang mengerjakan lebih dari satu kali, maka itu terhitung sebagai ibadah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Poin yang kedua atau poin yang B, ihwal ibadah umroh, ya, berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah umroh. Yang pertama, ibadah umroh dikerjakan hanya di Mekah dengan cara tertentu. Yang kedua, ibadah umroh boleh dilakukan atau dikerjakan kapan saja, tidak terikat oleh waktu. Nah, di sini, ya, letak perbedaannya. Kalau tadi di ibadah haji terikat waktu, yakni di bulan Dzulhijjah. Kalau ibadah umroh tidak terikat oleh waktu. Kemudian yang ketiga, ibadah umroh boleh dikerjakan berkali-kali dalam setahun. Nah, boleh dikerjakan berkali-kali dalam setahun. Tapi kalau ibadah haji tidak bisa berkali-kali dalam setahun. Setahun hanya satu kali. Kemudian yang C atau poin ketiga, miqat zamani. Apa itu miqat zamani? Miqat zamani adalah batasan waktu memulai dan mengakhiri ibadah haji, ya. Jadi dalam ibadah haji ini ada dua istilah miqat. Yang pertama miqat zamani, yang kedua miqat makani atau tempat. Yang miqat zamani ini batasan waktu memulai dan mengakhiri ibadah haji. Ihram, ya, ihram itu adalah berniat, ya, untuk melakukan manasik haji atau rangkaian, ya, ritual
atau ya kegiatan apa saja yang dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Nah, ihram untuk ibadah haji dapat dimulai sejak awal bulan Syawal. Jadi berniat melaksanakan ibadah haji bisa dilaksanakan di awal bulan Syawal, sudah berniat. Adapun amalan-amalan haji dimulai sejak 8 Dzulhijjah sampai selesai hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashurul hurum. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, ya. Jadi ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 197. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ashurul haji Syawal wa Dzulqa'dah wa asrum min Dzulhijjah. Bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Jadi sahih riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang D atau yang keempat, miqat makani. Miqat makani adalah batasan tempat seseorang harus memulai pelaksanaan ihram, ya. Ihram tadi apa? Berniat melaksanakan manasik haji atau rangkaian kegiatan yang dilakukan selama ibadah haji dan umrah tersebut. Miqat ini berbeda-beda, ya, batasan tempat ini tergantung dari daerah atau dari arah mana seseorang datang. Miqat makani ada 5, ya. Yang pertama Yalamlam, yakni bagi jamaah dari Yaman dan Indonesia. Kemudian yang kedua Bir Ali, bagi jamaah dari Madinah. Yang ketiga Juhfah, bagi jamaah dari Syria dan Mesir. Yang keempat Zatu Irqin, ya, bagi jamaah dari Irak. Yang kelima Qarnul Manazil, ya, bagi jamaah dari Najd. Bagi jamaah yang tidak melewati mikot-mikot ini, mikot-mikot yang 5 tadi, ya, Yalamlam, Bir Ali, Juhfah, Zatu Irqin, Qarnul Manazil, ya, maka mereka memulai ihram dari tempat yang sejajar dengan salah satu mikot tersebut. Dicari garis lurus, ya, sejajar dari tempat yang tadi 5 tadi, ya. Adapun bagi jamaah yang tinggal di daerah setelah mikot, ya, yaitu di antara mikot dan Mekah, maka mereka memulai ihram dari rumah mereka masing-masing. Jadi, ya, bagi jamaah haji yang dekat, ya, posisinya dekat dengan Mekah, ya, atau setelah batasan-batasan atau tempat-tempat mikot yang tadi yang di atas, ya, itu dimulai ihramnya dari rumah masing-masing. Demikian untuk pelajaran kedua kali ini, ya, berbagai hal, ya, tentang haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran ini, jadi kita bisa membedakan apa haji, apa umroh. Jadi perbedaannya jelas dalam waktu pelaksanaannya, ya. Dalam melaksanakannya boleh berulang kali untuk umroh, ya, dalam 1 tahun. Tapi kalau haji, ya, itu tidak bisa dilakukan dalam 1 tahun, ya. Karena memang haji ini hanya di bulan Dzulhijjah saja. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugas, ya, tugas kali ini silakan anak-anak mengerjakan latihan evaluasi, ya, yang pelajaran 1 kemarin, ya, dikerjakan, ya. Bagi yang sudah selesai bisa mengerjakan latihan evaluasi di pelajaran kedua, ya. Itu saja. Nanti jawaban bisa difoto, dikirim ke nomor WA Bapak. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bensound.com